Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 7 pilar komunikasi bisnis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu nama saya Fadlan Lukmanul Hakim dari kelas 7C Manajemen S1. Dan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai pengertian strategi komunikasi dan 7 pilar strategi bisnis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pengertian dari strategi komunikasi. Saya mengambil pengertian menurut Effendi. Menurut Effendi bahwa strategi komunikasi adalah perencanaan yang efektif dalam penyampaian pesan sehingga mudah dipahami oleh komunikan dan bisa menerima apa yang telah disampaikan sehingga bisa mengubah sikap atau perilaku seseorang. Jika menurut pandangan saya mengenai strategi komunikasi adalah suatu penyampaian dari sebuah pesan yang dilakukan oleh komunikan, yang mana dari pesan itu bisa memberikan mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Itu menurut pendapat saya. Dan langsung ke 7 pilar mengenai strategi bisnis. Yang pertama yaitu mengenai pemahaman terhadap komunikasi bisnis. Bahwa dalam pemahaman terhadap proses komunikasi bisnis ini, kita harus memahami dan mengetahui mengenai pemahaman terhadap proses komunikasi tersebut, seperti menempatkan diri sebagai komunikator. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan media, baik itu seperti laptop dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menyusun pesan yang terarah. Jadi pesan tersebut tidak menyeleweng ke sana ke sini. Yang pastinya pesan itu harus terarah. Untuk memberikan pesan itu, kita harus memiliki 7 syarat yang harus dipenuhi, seperti pesan yang lengkap, pesan yang singkat, pesan yang sudah dipertimbangkan, lalu konkret, pesan yang memiliki kejelasan, kesopanan, dan juga pesan yang sudah diteliti. Lalu yang kedua mengenai penggunaan pikiran. Dalam penggunaan pikiran, dalam komunikasi kita harus berpikir think before sejak awal. Dalam penggunaan pikiran dalam berkomunikasi tidak harus dalam suatu komunikasi massa, tetapi juga dalam komunikasi personal ataupun dalam kelompok. Lalu yang ketiga, memahami bahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bahasa verbal dan non-verbal. Dan dalam komunikasi tentunya kita menggunakan bahasa verbal secara lisan. Dalam komunikasi tentunya kita harus menggunakan bahasa pada dasarnya itu secara lisan, seperti yang tadi saya ucapkan. Dan selain secara lisan juga kita harus bisa menggunakan isyarat-isyarat seperti gerakan-gerakan anggota tubuh seperti tangan, mata, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada kejelasan mengenai pesan. Kejelasan pesan. Dalam hal ini, pesan harus bisa diterima baik dan jelas oleh para pendengar atau komunikan. Maka ketika pesan itu diberikan secara jelas, maka kita harus memberikan pesan itu secara jelas, singkat, dan gamblang. Atau secara bahasa lainnya to the point aja gitu. Dalam menyusun pesan ada 3 cara yang harus dilakukan. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, dan yang ketiga revisi pesan. Lalu ada yang kelima mengenai daya persuasi.
daya persuasi ini merupakan sebuah kebutuhan dasar dari komunikasi bisnis. Daya komunikasi ini memiliki kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat para audiens atau para pendengar, para peserta ketika kita berkomunikasi itu bisa merasa setuju dengan pendapat yang kita ucapkan atau yang kita keluarkan, dan juga si presenter bisa membuat para komunikan atau para audiens itu percaya dengan apa yang kita sampaikan. Lalu yang dalam daya persuasi juga kita harus bisa membuat pesan, dan membuat pesan itu dengan menyeleksi bahan yang emosional, menggunakan bahasa yang menyentuh emosi, dan juga menjauhkan logika-logika yang kita punya. Selanjutnya yaitu yang keenam, mengenai kelengkapan pesan. Dalam kelengkapan pesan, kita harus menyampaikan pesan secara utuh dan lengkap. Jangan menyembunyikan sesuatu dari audiens, baik itu data ataupun informasi-informasi yang kita miliki. Jadi, pada dasarnya kelengkapan pesan ini ketika kita menjadi pembicara, kita harus menyampaikan pesan itu dengan sebenar-benarnya, tidak ada yang ditutupi dan tidak ada yang disembunyikan. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, mengenai keinginan baik. Dalam hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperlihatkan keinginan baik tersebut. Bahwa untuk menciptakan keinginan baik ini, setiap pesan harus memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur dan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Dan tujuan umum pada komunikasi bisnis adalah antara lain yaitu memberikan informasi, yang kedua membujuk, dan yang ketiga melakukan kerjasama. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Dalam kekurangannya saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.